Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rasisa Dwianata Putri Rinaldi, mahasiswa FISIP Antropologi Universitas Padjadjaran, Angkatan 2020. Pada video kali ini, saya ingin bercerita nih mengenai pengalaman saya mengikuti program magang di salah satu firma hukum di Jakarta Selatan, yaitu Marpedia Legal Counsel. Marpedia Legal Counsel merupakan sebuah firma hukum yang bergerak pada bidang jasa hukum secara umum dan hak kekayaan intelektual, atau HKI. Marpedia menawarkan lebih dari 10 konsultasi hukum, misalnya seperti penanganan permohonan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, litigasi, proteksi data, mediasi dan negosiasi, hingga sengketa nama domain. Dalam kegiatan magang ini, saya memiliki posisi sebagai paralegal intern yang bertugas untuk membantu pengacara dalam memenuhi kebutuhan klien. Nah, secara umum, saya memiliki 7 fokus pekerjaan, yaitu melakukan riset hukum dan memberikan advis hukum kepada klien, melakukan penyusunan kronologis kasus hukum, mengikuti rapat atau pertemuan dengan klien, dan membuat notulensi, mengikuti proses persidangan dan membuat notulensi persidangan tersebut, menyusun dokumen hukum atau legal drafting, melakukan pendaftaran merek, dan membantu penyusunan konten media sosial seputar isu hukum maupun isu sosial. Pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh Marpedia bersifat fleksibel, karena disesuaikan dengan kebutuhan klien atau kasus hukum yang sedang berjalan. Terdapat 5 kegiatan utama yang menurut saya menarik. Pertama adalah mendaftarkan merek. Saya merupakan PIC dari kasus-kasus hak kekayaan intelektual yang ditangani oleh Marpedia. Salah satunya adalah penanganan permohonan pendaftaran merek. Saya biasanya bertugas untuk melakukan penelusuran merek melalui beberapa website, utamanya website PDKI atau Pangkalan Data Kekayaan Intelektual dan Jumbomark. Kegiatan penelusuran ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat merek yang diajukan oleh pihak lain terlebih dahulu yang memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek klien, agar merek klien tidak berpotensi ditolak permohonan pendaftarannya oleh DJKI. Selain melakukan riset merek, saya juga membuat proposal pendaftaran merek, membantu klien dalam mendaftarkan mereknya di laman DJKI. Hingga akhir penyelesaian program magang, saya telah membantu Marpedia dalam mengajukan lebih dari 15 permohonan pendaftaran merek milik kliennya. Kegiatan kedua adalah penanganan kasus pencatatan dan pengalihan hak cipta. Marpedia telah membantu beberapa klien yang merupakan suatu perusahaan agregator, pemilik record label, dan lembaga manajemen kolektif atau LMK. Dalam penanganan kasus ini, saya tidak hanya melakukan riset maupun memberikan advis hukum kepada klien, tetapi juga melakukan penyusunan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, seperti proposal permohonan pencatatan hak cipta, perjanjian pengalihan hak cipta, dan surat kuasa pembayaran royalti ke LMKN atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Kegiatan ketiga yang telah saya ikuti adalah kasus Badan Hukum Yayasan, di mana Marpedia telah membantu Yayasan Trisakti dalam menjalani proses persidangan di PT UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Kronologi kasus diawali dari keputusan yang dikeluarkan secara sepihak oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yaitu Kepmen 330 tahun 2022. Melalui Kepmen 330 ini, Mendikbudristek telah mengangkat pembina Yayasan Trisakti yang baru, padahal pembina yayasan tidak boleh diubah tanpa diadakannya rapat pembina. Oleh karena itu, Marpedia mengajukan pembatalan atas keputusan yang telah dikeluarkan oleh Mendikbudristek tersebut. Pada kasus hukum Yayasan Trisakti, saya memiliki tugas diantaranya menyiapkan bukti-bukti dan dokumen yang diperlukan untuk persidangan. Kedua, melakukan retype atas pernyataan saksi dan saksi ahli, baik dari penggugat maupun tergugat. Ketiga, membuat ringkasan keterangan saksi berisi fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Keempat, menghadiri persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kelima, mengikuti rapat dengan klien dan saksi, serta membuat notulensi rapat. Yang keempat adalah kegiatan riset untuk Client Waste for Change, yaitu perusahaan yang bergerak pada bidang pengelolaan sampah.
Riset yang dilakukan adalah riset terkait syarat perizinan suatu perusahaan dalam mengolah sampah melalui sumber literatur dan dasar hukum lainnya seperti peraturan daerah, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup, dan undang-undang. Saya berkesempatan untuk datang langsung ke kantor Waste for Change dan mempelajari proses pengumpulan serta pemilahan sampah. Yang kelima adalah keterlibatan saya sebagai PIC dalam pembuatan perjanjian pasca nikah atas permintaan klien. Saya melakukan riset terkait perjanjian perkawinan secara umum, harta gono gini, harta pribadi, utang bersama, dan perlindungan anak. Nah, gimana nih teman-teman? Menarik kan kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan di Markpedia? Semoga melalui video ini teman-teman dapat mempunyai insight baru mengenai ilmu kekayaan intelektual maupun ilmu hukum secara umum. Selain itu, semoga video ini dapat menyadari teman-teman bahwa kita sebagai mahasiswa antropologi dapat berkecimpung di ilmu-ilmu lain yang kita minati, misalnya dunia hukum. Itu saja cerita dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.